Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Cahya Beauty dengan NIM 2023 1101 054. Selamat siang anak-anak yang ibu sayangi dan banggakan. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang sangat penting dalam menulis dan berbicara, yaitu kalimat pasif dan kalimat aktif. Anak-anak pernah mendengar dua kalimat ini tidak? Yang pertama ada Rani menanam bunga, dan yang kedua bunga ditanam oleh Rani. Ada yang pernah mendengar? Bu. Kelihatannya hampir sama kan? Iya, Bu. Tapi sebenarnya itu berbeda loh. Yuk kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya di sini Ibu akan menyampaikan daftar isinya. Yang pertama ada pengertian, ciri-ciri, struktur kalimat pasif dan aktif, dan contoh kalimat pasif dan aktif. Lalu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini menjelaskan apa itu kalimat pasif dan kalimat aktif, serta menuliskan kalimat pasif dan kalimat aktif dengan kombinasi subjek, predikat, dan objek. Nah, Ibu mau tanya, kalian ada yang tahu nggak sih tentang kalimat aktif itu apa dan bagaimana? Ada yang tahu nggak? Tidak. Kalau kayak gitu, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama itu ada pengertian kalimat aktif. Jadi, kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan, dan kata kerja kalimat aktif memiliki awalan me. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa sih ciri-ciri dari kalimat aktif itu? Nggak ada yang tahu? Oke, kita lanjut dan kita pelajari bersama-sama. Jadi ciri-ciri kalimat aktif yang pertama itu ada subjek sebagai pelaku, dan yang kedua ada kata kerja aktif memiliki awalan me, dan objeknya itu sebagai penerima tindakan. Lalu kalian ada yang tahu nggak apa aja struktur dari kalimat aktif itu? Ada yang tahu? Tidak. Jadi struktur dari kalimat aktif itu ada subjek, predikat, objek. Kalau disingkat SVO. Nah, kebetulan Ibu juga mempunyai beberapa contoh dari kalimat aktif loh. Ada yang penasaran? Penasaran, Bu. Jadi, contoh kalimat aktif itu ada yang pertama, Ibu mencuci baju. Ibu sebagai Subjek. mencucinya. Predikat. Kenapa harus mencuci di predikat ini? Berawal dari me. Betul. Betul. Bajunya? Objek. Lalu yang kedua ada adik memakan buah apel. Adiknya Subjek. memakannya Predikat. buah apelnya. Objek. Lalu yang ketiga ada guru mengajarkan pelajaran seni. Gurunya Subjek. mengajarkannya Predikat. pelajaran seninya. Objek. Bagus. Nah, setelah kalian paham tentang apa itu kalimat aktif, next kita akan belajar tentang apa itu kalimat pasif. Kita belajar bareng-bareng lagi yuk. Ayo, Bu. Kalian bertiga ada yang tahu nggak apa itu kalimat pasif? Enggak, Bu. Jadi kalimat pasif ini tuh kalimat yang subjeknya dikenai suatu tindakan. Dan biasanya kata kerja kalimat pasif itu menggunakan awalan di. Lalu ada yang tahu nggak ciri-ciri dari kalimat pasif itu apa aja? Kalian tahu? Awalannya juga. Jadi ciri-ciri kalimat pasif ini tuh yang pertama ada subjek sebagai penerima tindakan. Yang kedua, kata kerja pasif pasti memiliki awalan di. Dan yang ketiga, pelaku bersifat opsional. Ada yang tahu maksudnya pelaku bersifat opsional itu apa? Tidak selalu terpakai. Ya, jadi benar yang dikata Rahma. Bisa memakai pelaku dan bisa juga tidak memakai pelaku. Betul. 100 buat Mak. Nah, dari kalian bertiga ada yang tahu nggak struktur dari kalimat pasif itu apa aja? Enggak. Jadi, struktur dari kalimat pasif itu ada subjek,
predikat, pelaku. Lagi-lagi pelaku dalam pasif ini tuh opsional, bisa pakai bisa enggak. Kebetulan Ibu juga mempunyai beberapa contoh dari kalimat pasif loh. Ada yang penasaran nggak apa aja contohnya? Jadi yang pertama, contoh dari kalimat pasif yang tidak memakai pelaku, ada buku dibaca. Bukunya sebagai Subjek. dibacanya Predikat. predikat kalimat pasif itu apa? Awalannya. Di. Betul. Lalu yang kedua ada kue dimakan. Kuenya Subjek. dimakannya? Predikat. Good job, udah pada ngerti. Nah, selanjutnya ada contoh kalimat pasif yang menggunakan pelaku. Yang pertama, buku dibaca oleh Siti. Bukunya Subjek. dibaca, Predikat. Sitinya. Pelaku. Oke, yang kedua ada kue dimakan kakak. Kuenya Subjek. dimakan Predikat. kakak. Pelaku. Udah pada ngerti ya kalian? Ya, Bu. Nah, kalian penasaran tidak kalau dari kalimat pasif ke kalimat aktif itu seperti gimana jadinya? Ada yang penasaran? Penasaran, Bu. Jadi, contoh kalimat pasif ke kalimat aktif, contohnya itu yang di kalimat pasif, buku dibaca Siti. Nah, jadi kalau kalimat aktif jadinya gimana dong? Siti membaca buku. Alasannya gimana? Kok bisa kayak gitu? Karena kalimat aktif itu apa awalannya Terus selain itu? pasif itu awalannya di Nah, betul sih. Tapi yang lebih benernya lagi, pelakunya harus subjek. Siti harus menjadi subjek di depan kalau aktif. Nah, membaca menjadi Nah, buku yang tadi subjek di kalimat pasif, kalau di kalimat aktif jadi pintar. Tapi kira-kira kalau dari kalimat aktif ke kalimat pasif itu seperti gimana ya? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Jadi kalimat aktif ke kalimat pasif itu, contoh dari kalimat aktifnya, ibu mencuci baju. Ibunya kan subjek, mencucinya Predikat. bajunya. Objek. Nah, lalu kalau jadi kalimat pasif gimana sih? Baju dicuci ibu. Alasannya kenapa? Karena objek diganti jadi subjek kalau di pasif. Ah, Terus predikatnya yang tadinya diganti jadi di. Terus kalau pelaku di aktif itu tadinya subjek diganti jadi pelaku. bagus, pinter Rahma. 100 buat Rahma, yeay. Nah, coba kalian bayangkan kalau misalkan nih kalian bertiga lagi main di taman, tapi kalian mendengar orang berbicara, Andi menendang bola, itu masuk ke kalimat apa? Alasannya? Karena Adi melakukan tindakan. Betul. Nah, kebalikannya kalau misalkan kalian berbicara bola ditendang oleh Adi, jadinya kalimat apa? Pasif. Karena bola awalannya bola ditendang. bola ditendang oleh Adi. Karena tadinya kalau diaktif objek, sedangkan kalau Bola ditendang Adi. Ayo. Adi apa adik? Adi. Alasannya kenapa? Kok bisa pasif? Pelaku. Objek enggak dong. Ada yang tahu? Enggak tahu, Bu, jelasin dulu. Jadi kan bola ditendang Adi, bola kan subjek. Nah, kalau pasif itu subjeknya dikenai suatu tindakan. Jadi kan bolanya yang dikenai suatu tindakan oleh si pelaku, oleh si Adi, gitu. Sekarang Ibu mempunyai tebak-tebakan. Apa ya? Sekarang kalian coba tebak ya. Kalimat yang termasuk kalimat aktif atau pasif menurut kalian. Ibu mencuci ikan. Alasannya? Dari subjek
Tugasnya mencuci ikan. Nah itu predikatnya awalnya mau Heeh. ikannya menjadi objek. Dah? Dah. Betul. Yang lebih tepat lagi sih subjeknya melakukan suatu tindakan. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, jadi kalimat pasif fokus pada siapa atau apa yang dikenai tindakan dan memiliki awalan di. Sedangkan kalau kalimat aktif fokus pada siapa yang melakukan tindakan atau subjeknya dan memiliki kata kerja awalan me. Jadi kalimat pasif dan kalimat aktif saling berkaitan dan penting banget dalam berkomunikasi. Jadi materi kalimat pasif dan aktif yang sudah saya jelaskan tadi itu termasuk ke konteks sintaksis karena keduanya berkaitan dengan struktur dan susunan kalimat. Jadi sintaksis itu adalah ciri kebahasaan atau cabang dari kebahasaan yang mempelajari cara menyusun kata dan menjadi kalimat yang benar. Sekian materi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.